Timnas Italia pulangkan Riccardo Calafiori ke Arsenal. Riccardo harus ditarik keluar dari skuad Timnas Italia setelah mengalami cedera lutut dalam pertandingan UEFA Nations League melawan Jerman. Gli Azzurri kini telah mengonfirmasi bahwa sang bek akan kembali ke Arsenal untuk pemeriksaan lebih lanjut. Riccardo Calafiori dipercaya sebagai starter oleh Luciano Spalletti dalam pertandingan leg pertama perempat final UEFA Nations League melawan Jerman pada Jumat 21 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Ia mengisi satu tempat dalam formasi 3 bek bersama Giovanni Di Lorenzo dan Alessandro Bastoni. Namun, mantan pemain Bologna itu mengalami slip yang canggung di lapangan San Siro. Sayangnya, Spalletti telah menggunakan seluruh jatah 5 pergantian pemainnya, sehingga Calafiori tidak bisa digantikan dan harus menyelesaikan pertandingan meskipun dalam kondisi cedera. Setelah laga yang berakhir dengan kekalahan 1-2 bagi Italia, Calafiori terlihat berjalan terpincang-pincang saat melewati area media. Saat itu, baik Spalletti maupun sang pemain sendiri belum dapat memastikan tingkat keparahan cedera yang dialami. Tak butuh waktu lama, Timnas Italia pun mengonfirmasi bahwa Calafiori tidak akan tersedia untuk leg kedua dan akan kembali ke Arsenal untuk menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut. Meskipun Arsenal belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kondisi terbaru Calafiori, laporan dari Gianluca Di Marzio menyebutkan bahwa cedera yang dialaminya tidak terlalu serius dan ia diperkirakan hanya akan absen antara 2 hingga 3 pekan. Giliran Barcelona yang antre ingin datangkan Ademola Lookman. Barcelona dikabarkan masuk ke dalam persaingan untuk mendatangkan winger milik Atalanta, Ademola Lookman, di bursa transfer musim panas mendatang. Barcelona berencana merekrut pemain sayap kiri baru di musim panas dan kembali melirik Serie A dalam pencarian mereka. Saat ini, Luis Diaz dari Liverpool menjadi kandidat utama pilihan Direktur Olahraga Deco, namun klub masih mempertimbangkan beberapa opsi lain sebelum bursa transfer dibuka pada awal Juli. Salah satu nama yang masuk dalam daftar incaran adalah Rafael Leao. Meski AC Milan enggan melepasnya, kemungkinan transfer tetap terbuka mengingat statusnya sebagai salah satu aset paling berharga klub. Nico Williams juga sempat menjadi target Barca, tetapi kali ini klub Katalan diperkirakan tidak akan melakukan pendekatan agresif seperti musim panas lalu. Kini, daftar kandidat semakin bertambah dengan masuknya Ademola Lookman. Seperti dilaporkan Mundo Deportivo, pemain internasional Nigeria itu ingin meninggalkan Serie A di musim panas. Ia juga menyadari bahwa Barca tengah mencari sayap baru dan percaya dirinya bisa menjadi solusi yang dicari. Lookman tampil gemilang dalam 18 bulan terakhir, dengan puncaknya saat mencetak hat-trick di final Liga Eropa saat Atalanta melawan Bayer Leverkusen musim lalu. Gol-golnya memastikan satu-satunya kekalahan Bayer Leverkusen pada musim 2024-25, sekaligus menarik minat besar dari Paris Saint-Germain dan klub-klub Premier League. Meski begitu, ia lebih tertarik bergabung dengan Barca. Maignan dalam krisis, Milan pertimbangkan pengganti di musim panas. Mike Maignan, yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu kiper terbaik di Eropa, kini menghadapi kritik atas penurunan performanya musim ini. Meskipun ia masih memiliki peran penting sebagai kapten dan duta besar klub, ada kekhawatiran bahwa penampilannya di lapangan tidak lagi sebaik beberapa musim sebelumnya. Sejak bergabung dengan AC Milan pada tahun 2021, Maignan langsung menjadi sosok yang tak tergantikan di bawah mistar gawang. Ia membantu Milan memenangkan Scudetto pada musim 2022 dengan penampilan yang luar biasa, termasuk penyelamatan-penyelamatan krusial yang sering dianggap sebagai keajaiban. Namun, musim ini, statistik menunjukkan bahwa Maignan tidak lagi berada di level yang sama. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, ada 16 kiper di Serie A yang mencatatkan performa lebih baik dalam mencegah gol dibandingkan Maignan. Kesalahan yang sebelumnya jarang terjadi kini mulai terlihat, seperti saat melawan Cagliari di awal musim dan dalam pertandingan melawan Belanda di laga internasional bersama Prancis. Penurunan performa Maignan telah memicu spekulasi mengenai masa depannya di Milan. Laporan menyebutkan bahwa posisi Maignan akan dievaluasi oleh direktur olahraga baru, yang kemungkinan akan tiba pada musim panas mendatang. Salah satu nama yang dikaitkan sebagai pengganti potensial adalah Lucas Chevalier, kiper muda Lille yang dianggap memiliki potensi besar. Jika Milan memutuskan untuk mencari alternatif, Chevalier bisa menjadi pilihan logis, mengingat hubungan baik klub dengan Lille dalam transfer pemain sebelumnya. Manchester United ingin lepas Andre Onana ke klub Arab Saudi. Manchester United siap untuk melepas Andre Onana ke Liga Pro Saudi dan Ruben Amorim telah menyiapkan daftar kiper untuk menggantikannya. Manchester United dikabarkan telah kehilangan kesabaran terhadap Andre Onana dan siap melepasnya ke Arab Saudi pada bursa transfer musim panas mendatang.
Menurut laporan Tesan, klub tengah mencari opsi pengganti untuk posisi penjaga gawang utama, di mana Ruben Amorim sudah menyusun daftar calon kiper yang bisa direkrut. Namun, United tidak sendiri dalam perburuan kiper baru. Pep Guardiola juga disebut-sebut sedang mencari pengganti Ederson di Manchester City, sehingga persaingan di pasar transfer diprediksi akan berlangsung ketat. Salah satu nama yang masuk radar Amorim adalah Senne Lammens, kiper berusia 22 tahun milik Royal Antwerp yang baru-baru ini dipanggil ke skuad Belgia untuk pertandingan UEFA Nations League. Selain Lammens, Lucas Chevalier dari Lille juga menjadi incaran, di mana kiper muda Prancis itu telah dipantau oleh kedua klub Manchester selama beberapa bulan terakhir. Lammens diperkirakan memiliki harga sekitar 30 juta pound, sementara Lille kemungkinan meminta sekitar 40 juta pound untuk melepas Chevalier. Kedua pemain masih terikat kontrak dengan klubnya masing-masing hingga musim panas 2027, sehingga United harus siap mengeluarkan dana yang cukup besar jika ingin mengamankan salah satu dari mereka. Sementara itu, Setan Merah akan kembali beraksi di Premier League setelah jeda internasional, dengan melakoni laga tandang menghadapi Nottingham Forest di City Ground yang saat ini menempati peringkat ketiga. Pertandingan yang dijadwalkan pada 1 April tersebut akan menjadi ujian penting bagi skuad Amorim dalam persaingan memperebutkan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Virgil van Dijk bermimpi bermain untuk Real Madrid atau Barcelona. Pakar sepak bola Spanyol, Guillem Balague, mengungkapkan bahwa kapten Liverpool, Virgil van Dijk, masih memiliki impian untuk bermain bagi Real Madrid atau Barcelona di suatu titik dalam karirnya. Dalam wawancaranya di podcast Liga Eropa di BBC Radio 5 Live, Balague menegaskan bahwa bek Belanda itu selalu memiliki keinginan untuk bergabung dengan salah satu raksasa La Liga. Saya tahu pasti bahwa Van Dijk ingin, pada suatu titik dalam karirnya dan Anda mulai bertanya-tanya apakah sudah terlambat, bermain untuk Real Madrid atau Barcelona. Itu selalu menjadi impiannya dan saya pikir itu juga impian setiap pemain profesional, terutama mereka yang mencapai level elit, ujar Balague. Menurut Balague, meskipun Liverpool adalah klub besar, bermain untuk Madrid atau Barcelona memiliki daya tarik tersendiri yang sulit ditolak oleh pemain manapun. Kita sedang berbicara tentang Liverpool, tetapi Real Madrid dan Barcelona adalah tim yang berbeda. Levelnya sama jika Anda mau, tetapi sama sekali berbeda, lanjutnya. Namun, dengan usia Virgil van Dijk yang kini sudah 33 tahun, peluangnya untuk pindah ke Madrid tampak kecil, mengingat Los Blancos sudah memiliki bek tengah yang mereka andalkan. Di sisi lain, Barcelona bisa menjadi opsi yang lebih realistis, terutama karena kebiasaan mereka mendatangkan pemain dengan status bebas transfer. Dia berusia 33 tahun dan Madrid sudah punya bek tengah, begitulah kata orang. Tapi dia gratis dan Barcelona membeli pemain gratis, jadi siapa tahu, tambah Balague. Aston Villa tertarik rekrut Joao Felix dari Chelsea. Aston Villa sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan Joao Felix, usai Chelsea ingin berpisah dengan pemain yang saat ini dipinjamkan ke AC Milan. Tidak mengejutkan jika Joao Felix gagal memenuhi ekspektasi dalam periode keduanya di Stamford Bridge. Didatangkan dari Atletico Madrid seharga 52 juta euro musim panas lalu, penyerang asal Portugal itu awalnya dianggap sebagai bagian dari strategi finansial Chelsea untuk mempermudah kepergian Conor Gallagher. Namun, sejak meninggalkan Benfica, Felix terus berjuang untuk menemukan performa terbaiknya. Peminjaman ke AC Milan pada Januari lalu juga tidak membawa perubahan signifikan. Selain debut menjanjikan di Coppa Italia, ia gagal memberikan dampak yang diharapkan, sehingga Milan tidak tertarik untuk mempermanenkan kesepakatan. Kini, Chelsea dikabarkan kembali mempertimbangkan masa depannya, dan Aston Villa bisa menjadi pelabuhan baru bagi Felix. Unai Emery telah lama mengagumi sang penyerang dan beberapa kali mencoba merekrutnya di bursa transfer sebelumnya. Musim panas ini, ia mungkin akan mendapatkan kesempatan tersebut. Aston Villa memiliki hubungan bisnis yang cukup erat dengan Chelsea dalam beberapa bursa transfer terakhir. Menurut laporan Ben Jacobs, Emery masih tertarik pada Joao Felix dan bisa mendorong kepindahannya ke Villa Park. Chelsea sebenarnya lebih memilih menjual Felix secara permanen, tetapi mereka kemungkinan terbuka untuk opsi peminjaman jika tidak ada tawaran yang sesuai. Meski tertarik, Villa harus mempertimbangkan faktor keuangan sebelum mengambil keputusan. Salah satu kendala terbesar adalah gaji Felix, yang cukup tinggi. Selain itu, Villa juga harus memikirkan keberlanjutan dua pemain pinjaman mereka saat ini, Marcus Rashford dan Marco Asensio, yang tampil impresif di klub.